Selamat pagi ya. Jadi saya mau membuat review. Jadi review ini Anda nonton sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai Anda WA mengulang pertanyaan yang sudah saya review, gitu ya. Jadi jadilah follower atau jadilah orang yang cerdas. Jadi bisa mencerna video. Kalau Anda nggak punya kuota, carilah wifi gratisan di cafe atau di mana, gitu ya. Jadi jangan sampai bertanya ulang. Jadi kita akan membahas soal bayangan gelap ya, terutama di bohlam H4 ya. Bohlam H4 ini kenapa kita banyak bahas? Karena banyak mobil di Indonesia ya H4 ya, mobil Jepang itu H4 umumnya ya. Jadi kita akan membahas soal bayangan gelap ya. Bohlam LED yang bagus itu bayangan gelapnya kecil ya, tidak lebar, dan gelapnya tidak terlalu gelap, tapi gelapnya adalah samar-samar ya, remang-remang ya, itu yang bagus. Kalau perlu full tidak ada bagian gelap ya. Nah sekarang begini, ada halogen nih H4 ya. Halogen H4 kakinya 3 seperti ini ya. Kita akan mengukur ininya, kita arahkan ke tembok sana. Jadi di sini ada tembok ya. Jadi ini kaki 3. Kita akan, ini kaki 3 ini sebagai tengah, ini di jam 12 di atas ya. Kita akan arahkan kaki 3-nya ke situ ya. Jadi kalau H4 kita mau melihat bayangan di temboknya seperti ini gitu ya. Jadi seperti begitu. Jadi kita akan nyalakan dulu halogen ya. Kita lihat kalau halogen seperti apa. Nah, kalau halogen seperti ini ya. Tuh. Ya. Halogennya kita arahkan ke ini ya, dia begitu aja ya. Full ke depan gitu ya. Jadi bayangannya ya begitu aja, tidak ada bayangan gelap ya. Nah, kebanyakan adalah LED aftermarket itu semua sorotan samping, tidak ada sorotan atas bawah. Ada sorotan atas bawah tapi hanya model tertentu, terutama Cree. Saya jarang melihat tipe lain yang tipe sorotan atas bawah ya, selain Cree ya, bener nggak? Tipe-tipe lain yang sorotan atas bawah jarang sekali, kecuali Lumiled MZ, Cree saya pernah lihat ya. Tipe-tipe lain tidak pernah ya. Kebanyakan adalah tipe sorotan samping ya, tipe sorotan samping. Nah di sini ada sebagian LED yang stoknya saya ada. Stoknya ada yang biasa saya jual ya. Yang stoknya ada yang biasa saya jual. Kebetulan aja kita akan mencoba 3, 4, 5, 6, 8 set, 9 set, 10 set lah kira-kira ya. Kita akan mencoba 10 set bohlam yang biasa saya jual ya. Di sini ada tipe dari Automake HP ya, H4 ya. Kita akan melihat dia punya bayangan gelap ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu apa sih arti tipe sorotan samping. Jadi tipe sorotan samping itu ini kan tadi jam 12 halogen. Nah, LED-nya itu menyamping nyalanya ya, menyamping. Jadi Anda harus tahu dulu LED itu ada dua macam. Samping, sorotan samping, dan sorotan atas bawah ya. Nah, kalau ini adalah LED tipe sorotan, bentar. Ya, jadi LED terbagi jadi dua ya. Terutama H4 yang kita bahas ya. Kita tidak membahas tipe-tipe lain ya. Kita adalah saat ini membahas tipe H4 ya, H4 ya. Ingat ya, H4. Nah, H4 itu terbagi menjadi tipe sorotan atas bawah dan tipe sorotan samping ya. Nah, tipe sorotan atas bawah adalah seperti ini. Jadi kalau Anda lihat kaki 3 ini di atas, nah LED-nya menghadapnya ke atas. Ya, Anda lihat center kaki ini ya, 3 kaki ini dia LED-nya ke atas. Nah, kalau yang begini kaki 3-nya, kaki 2-nya di sini, ini kaki yang tengahnya di atas, dia LED-nya nyamping ke kiri dan nyamping ke kanan. Itu ya bedanya dulu. Jadi Anda harus tahu. Nah, LED yang di pasaran itu kebanyakan tipe sorotan samping dibandingkan tipe sorotan atas. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Itu ya. Kalau saya pribadi lebih suka sorotan atas bawah. Karena saya suka padat di tengah.
Tipe sorotan samping lebih banyak terang di kiri dan di kanan. Jadi dia lebih lebar, lebih terang di kiri dan di kanan. Tengahnya nggak begitu padat, ya. Jadi karakter sama seperti Anda ganti knalpot. Wah, kok gue pakai knalpot ini kok tarikan bawahnya boyo, tapi tarikan atasnya enak. Wah, kok gue ganti CDI ini kok bawahnya jadi kencang tapi atasnya melempem. Oh, gue ganti roller ini lebih ringan di depan, atasnya boyo, ya segala macam. Banyak ya perkataan-perkataan seperti itu di anak-anak modifikasi di luaran. Ya itulah artinya ya. Jadi kalau Anda sorotan samping dengan sorotan atas bawah itu adalah karakter. Jadi karakternya berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Ya, karakternya bisa berbeda-beda, jadi tergantung. Oke ya, kita akan langsung nyalakan saja. Jadi LED yang bagus itu bayangkan tipe sorotan samping terutama ya. Jadi bayangan gelapnya itu harus sedikit dan tidak boleh terlalu gelap ya. Nah, kita akan contoh nyalakan tipe ini nih. Nah, tipe ini perfect bro ya sebenarnya. Tuh, ini dinyalakan begini, dia tidak ada bayangan gelap. Sebenarnya di Automac HP ini istimewa ya. Tuh, jadi kalau Anda mau beli LED yang tanpa ada bayangan gelap, Automac HP ya. Jadi ini bisa menghasilkan output di tengah yang padat. Kenapa? Karena dia tidak ada gelapnya. Ini bagian kirinya, ini bagian kanannya, tengahnya gelapnya kecil ya. Kecil tuh. Ya, kecil dan nggak sama sekali kelihatannya hilang ya, tidak ada bayangan gelap. Jadi Automac HP ini istimewa sebenarnya ya. Jadi saya mempromosikan Automac HP sebenarnya bolang bagus bro ya, kalau itu dilihat dari sisi bayangan. Jadi kita akan membahas sisi bayangan dulu ya, bayangan aja nih, karena di kesempatan lain kan kita sudah banyak bahas watt dan lux. Jadi Automac HP mantap ya, tidak ada bayangan gelap sama sekali ya. Automac DC kita coba dulu. Automac DC ya. Tuh, bolam Automac DC gelapnya masih ada sedikit bro ya. Masih ada gelap sedikit tapi tidak terlalu gelap ya, remang-remang dan dia tipis ya, remang-remang dan tipis. Jadi ini kemungkinan bohlam bisa padat di tengah ya, bisa padat bro di tengah ya. Automax DC ini, jadi buat Anda yang mau beli Automax DC mantap ya. Tadi pertama Automac HP, kebetulan stok saya di P730 habis, kita akan mewakilkan di P740 karena P740 juga lumayan ya. Saya ada penjualan juga P740 dari tipe Pro 7 ya. Kita akan lihat dia punya hasil bayangan ya. Jadi video kali ini, review kali ini mengenai bayangan. Bayangan yang jelek itu bayangan yang gelap sekali dan dia lebar ya. Ini dari P740. Wah, istimewa ya, kecil bro. Kecil banget nih tuh, gelapnya garisnya ada tapi kecil ya. P740 ya. Kiri ini kanan. Nah, Anda lihat bayangannya itu, yang saya goyang-goyang itu bayangan hitam. Jadi itu sebenarnya nggak boleh ada gelap, nggak boleh ada batang di situ ya. Jadi kalau ada batang ya, kalau ada batang gelap, jadi ini LED kan dipasang, ini kan di atas. Jadi reflektor lampu mobil Anda tuh begini ya. Ya, begini nih. Anda lihat nggak? Jadi ini dipasang reflektor mobil tuh begini ya. Jadi di bagian atasnya di sini gelap, padahal bagian atas reflektor mobil itu bagian yang paling penting, selalu gosong di bagian atas, bener nggak? Anda pakai bola halogen watt gede, Anda pakai HID atau Anda pakai lampu apapun, kalau meleleh pasti bagian atas. Kroman yang botak itu pasti bagian atas. Bagian atas itu tidak boleh terlalu gelap, karena itu bagian yang penting yang memantulkan sinar itu ke depan, ya. Jadi reflektor bagian atas ini nih, di sini itu kromannya penting.
ya. Sedangkan kalau LED-nya ada garis hitamnya, artinya kan di sini Anda memantulkan ke jalannya minimal, ya, banyak hitamnya, jadi kurang padat di tengah, ya, di tengah. Karena kenapa? Ini kan sinarnya di sini gelap tadi, jadi kurang padat, ya. Makanya saya kali ini membahas soal bayangan. Jadi ada orang yang bilang, wah Pak, LED-nya memang terang Pak, wattnya gede 60 watt, tapi kok kenapa ya tengahnya kurang padat? Kenapa tengahnya kurang padat tapi kalau pinggirnya terang? Ya itu karena karakter LED-nya, dia ada bagian gelapnya gitu ya di tengah. Nah makanya kenapa saya mau membahas tentang ini gitu loh, ya. Di sini tidak ada untuk menjelek-jelekan karena saya semua jual, ya. Jadi Anda mau berminat salah satu LED di sini yang saya jual, silakan WhatsApp 0898 269 3838, ya. Anda bisa langsung datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol, Jakarta Barat, ya. Jadi kita sedang membahas tipe sorotan samping, ya. Nah, ini versi KRI sorotan samping, ya. Nah, dia agak gede tapi remang-remang, ya. Kelihatan kuning, ada kuning-kuningnya. Nah, itu yang sinarnya akan membuat kuning, ya, di jalanan, karena ada kuning-kuningnya tuh. Tebelnya nggak terlalu tebel, ya, gelapnya juga nggak terlalu gelap, ya. Ini bagian kirinya, ini bagian kanannya, gelapnya tidak terlalu gelap, jadi remang-remang, ya. Aduh. Ya, ini KRI. Nah, ini dari Philips. Ya, semua bolam ini kita jual, jadi kalau Anda berminat boleh. Jadi kita saat ini sedang membahas soal bagian yang blank spot, ya, batang dan blank spot. Nah, ini dari tipe Philips Essential G2, ya. Dari Philips ini tuh Anda bisa lihat, ya, Philips gede banget ini, ya, gede banget ini. Di sini terang, di sini terang, tengahnya gede banget itu, ya, dan gelap lagi, ya. Padahal kita butuh tuh tengah tuh yang padat gitu loh, tapi ini dia gede banget, ya, bagian gelapnya ini, jadi dia yang menyebabkan lumensnya jadi kurang gitu, ya. Walaupun dia wattnya besar, tapi gara-gara ininya nih, batang ininya nih besar, jadi bayangannya, jadi kalau pas pada saat dipasang begini di reflektor, gelapnya banyak, ya, lebar sekali gelapnya. Nah, gelap, posisi di atas reflektor ini gelap, nggak ada cahaya yang dipantulkan dari reflektor ke jalan itu, jadi di tengah-tengah itu kurang begitu padat, ya. Jadi Anda harus mencari LED yang tengahnya, batangnya itu tipis, remang-remang, ya, tipis, harus remang-remang, tidak terlalu gelap, itu yang boleh dibilang bagus, ya. F3, F5 sama, ya, cuma beda casing saja. Jadi promosi ada F65, F7, F11, F tetek bengek, ya, intinya sama, dia single heat pipe. Nah, kalau F3 lumayan kecil, ya. Tuh. Ya. Kecil tapi gelap sekali. Ya, ini kirinya, ini kanannya, ya, Anda lihat di tengahnya tuh. Gede juga, ya, lumayan gede. Maksud saya, sorry, nggak terlalu gede, tapi dia tipis, tapi gelapnya gelap, ya, kelihatan, ya, tuh, ya. Jadi ini F3, F5 sama.
Jadi ini kita sedang membahas bagian gelap batang ya. Jadi makin gelap makin jelek, makin lebar makin jelek. Yang bagus bagaimana? Full kalau bisa ya. Full terang semua merata, tidak ada bagian gelapnya ya. Nah, ini yang terakhir adalah DHP. DHP itu dual heat pipe 60 watt. Ya. Nah, seperti itu ya, gelap. Ini DHP, Bro. Tuh. Ya. Gelapnya lumayan lebar, ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya. Ya. Kiri kanan. Ya, tengahnya lumayan gede ya. Bagian gelap hitamnya makin lumayan gede dan lumayan gelap ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita saat ini mereview soal bagian gelap. Ya, sedikit kesimpulan ya. Jadi kalau buat Anda mencari LED itu yang ininya tipis, ya, ininya tipis, LED-nya nongol lebih bagus. Ininya tipis, LED-nya nongol lebih bagus. Kenapa di video awal tadi soal Automac HP ya? Automac HP kenapa bisa unggul ya? Karena dia tipis, Bro. Tuh, tipis. Nah, kenapa nih si Automac itu pinter pabrikannya? Di sininya gede nih. Ini gede. Ini dibuang sama dia. Jadi ditipisin. Jadi cahayanya bisa full memantulkan ke depan. Itu ya. Ngerti? Nah, makanya kenapa DHP sudah ada upgrade terbaru. Buat Anda yang mau beli DHP, jangan dulu beli yang tipe ini. DHP yang baru ada yang ininya udah dicoak dari pabrik. Jadi ada versi baru. Jadi langsung kelihatan batang heat pipe-nya di dalam. Jadi kalau untuk Anda yang mau beli DHP, jangan sekarang belinya nanti. Saya juga lagi import. Ininya coak ya. Coak. Jadi ininya tipis, jadi hidungnya tipis. Nah, hidungnya tipis, gelapnya sedikit. Efeknya apa? Tebel, padat, Bro, outputnya di tanah ya. Ini kan teorinya saya. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, nggak ada masalah. Intinya saya hanya menjabarkan pokoknya LED yang terangnya merata itu lebih bagus dibandingkan yang ada bagian gelap black spotnya gitu ya. Nah, kenapa di versi Cree walaupun dia tebel dia bisa remang-remang gelapnya karena chipnya nongol ya. Chipnya over dibandingkan batang ini ya. Kelihatan nggak tuh? Sebenarnya saya juga ada versi modifikasi, cuman jadi garansinya void dari pabrik. Jadi saya jual versi ini dibabat. Jadi ini nggak ada hidung ininya. Nah, itu lebih padat, Bro. Cuman masalahnya kan kita namanya merusak barang dari pabrik. Nah, nanti kalau ada kemudian hari ada komplainan, ada klaim, kita mau tukar ke pabrik bilang lu udah macem-macemin, jadi void gitu ya. Nah, kalau buat Anda yang nggak merasa nggak perlu, ya kita bisa custom, atau Anda di luar sudah garansi, nah kita bisa ya buang. Jadi bener-bener tanpa hidung ini, ya, tanpa hidung ini lebih menguntungkan ya. Seperti Philips pun juga ya. Kenapa si Philips nggak bikin pabrikan yang dia dibuang aja itunya ya. Wah, jadi saya buka tutup nih. Ya, Philips seharusnya bikin dia yang versi buang gitu ya. Kalau kita kenal dengan dia punya pabrikannya, kenapa nggak dia buang aja ininya nih segini nih? Ini kan merugikan ini ya. Batang segede gini buat apa ini? Malah menutupin cahaya. Ya, jadi kalau buat Anda yang punya Philips ya, Anda kalau nggak ada kerjaan di rumah, Anda buang nih gerinda ya. Buang, mantap, Bro. Saya sudah pernah coba soalnya ya. Saya udah pernah coba nih Philips nih ya, saya buang.
Cuman karena ditungguin sama orangnya, jadi saya nggak sempat bikin video, nggak sempat bikin tutornya. Jadi ini dibuang. Hasil dari chat WA-nya adalah lebih tebal, lebih padat, ya. Dibuang. Saya sudah minta, Pak tolong videoin, nggak dikasih, ya. Jadi kalau buat Anda yang sukarela menyerahkan video, ya boleh saya upload ke YouTube. Tapi kalau enggak, ya saya nggak pernah memaksa, ya. Karena hak Anda juga tidak mau dipublikasikan. Tapi intinya saya sudah open to the point, ya. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Kalau bagus ya saya bilang bagus, bilang jelek ya bilang jelek, gitu aja, ya. Jadi batang itu penting, ya. Apalagi itu yang tadi yang udah. Ya, udah semua, ya, sudah jelas. Saya harap jelas, ya. Kalau nggak jelas silakan komen di bawah. Jadi hidungnya ini penting. Hidung ini penting di sini. Nah, ini kenapa dia bisa besar? Karena mendem chipnya di dalam ketutupan batang ini, gitu, ya. Karena kenapa? LED H4 itu, ya. LED H4 itu, ya, ini ada reflektor H4, ya. Kan dia dipasang begini. Ya kan? Sinar itu kan bukan hanya ke kiri atau ke kanan. Anda perhatikan deh, reflektor di mana-mana kalau rusak atau jebol atau gosong pasti bagian atas. Kenapa? Karena reflektor bagian atas itu bagian yang penting untuk memantulkan cahaya. Kenapa? Karena sifatnya dari H4 itu seperti itu, gitu, ya. Karena di dalam halogen sendiri di bagian ininya itu ada payungnya. Payungnya itu ya fungsinya ya untuk memantulkan sinar ke atas, untuk membentuk cut off. Ya, jadi kena itu pasti di atas. Jadi makanya sinar di ke atas itu yang ke arah jam 12 ini harus gelapnya tipis dan tidak terlalu gelap, harus remang-remang. Itu yang bagus, ya. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri mana yang bagus, mana yang tidak. Oh ya, kadang-kadang ada orang bilang, saya pakai bagus-bagus aja Philip. Oh, saya beli HP pakai bagus-bagus aja. Oh, saya pakai tipe ini bagus-bagus aja. Iya, alangkah lebih baiknya kalau dia lebih keluar sinarnya, tentu hasilnya lebih padat, ya, seperti itu aja. Jadi kalau tipe sorotan atas bawah tentu lebih bagus. Kenapa? Karena semua sinarnya kan di atas, ya. Jadi makanya ada LED, ada 2 buah pabrikan yang membuat sorotan atas bawah dan sorotan samping. Tapi kebanyakan LED semua sorotan samping. Tipe sorotan atas bawah hanya yang pernah saya lihat hanya di Cree dan di Lumiled MZ. Saya sudah merequest ke pabrikan DHP, coba dong lu bikin tipe sorotan atas bawah. Ya, bikin tipe sorotan atas bawah tapi pakai heat cooper pipe. Saya lagi nyoba, ya, tapi belum nego, lagi dikonsultasikan ke dia punya engineeringnya, ya. Siapa tahu nanti di ACC jadi ada 2 buah chip, ini nyalanya samping kita taruh di atas bawah, ya. Jadi ada 4 buah chip. Itu mestinya sih ekstrim, ya, terang sekali itu. Tapi nggak tahu ya, kalau bisa terrealisasi itu mantap itu hasilnya, ya. Tapi chipnya bukan Cree, ya. Jadi dari segala sesuatu itu hanya Cree yang bisa diservis. Oke, cukup ya. Kalau Anda ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Review saya Anda boleh percaya atau Anda tidak percaya, atau dibilang saya banyak ngomong, atau dibilang saya tukang tipu, terserah Anda, ya. Intinya saya sudah menyajikan data LED yang biasa saya jual, ya. Sayang P730 stoknya saya nggak ada. Kalau ada itu juga semacam, itu adalah salah satu bolam best seller yang mau saya promosikan juga, gitu, ya. Bukan mau promosikan, mau saya videokan juga, tapi stoknya saya tidak ada. Kalau stoknya ada bisa sebagai pembanding, ya. Karena P730 dari Pro 7 juga best seller. Oke, terima kasih.